Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama Indah Dwi, yang kedua Geuli Shiva, yang ketiga Sania Holidia, dan yang keempat Erica Permata. Latar belakang. Konsumsi dan investasi merupakan dua kegiatan yang berkaitan. Penundaan konsumsi sekarang atau KO dapat diartikan sebagai investasi untuk konsumsi di masa mendatang atau K1. Yang kedua, dalam perekonomian modern dan era globalisasi saat ini, pasar modal di suatu negara seringkali dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi. Yang kedua, ditunjukkan langsung dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, barang yang digunakan akan habis atau berkurang. Tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, mengurangi nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan rohani. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Sania Holidia. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu pendapatan. Berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi, pendapatan adalah hal yang paling mempengaruhi, karena semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka akan semakin besar pula daya belinya. Namun sebaliknya, jika pendapatan seseorang semakin kecil, maka akan semakin kecil juga kemampuan membeli atau menggunakan jasanya. Selain itu, pendapatan yang mungkin diterima di masa mendatang, pendapatan tertinggi yang pernah dicapai pada masa lampau hingga tingkat bunga juga termasuk di dalamnya. Untuk tingkat bunga ini, khususnya mereka yang mempercayai bahwa naiknya suku bunga dapat mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi, padahal kenyataannya sebaliknya. Naiknya tingkat bunga tentu juga akan meningkatkan konsumsinya. Yang kedua yaitu harga barang dan jasa. Harga barang akan memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi seseorang. Apabila harga barang meningkat, biasanya mereka akan memperkecil konsumsinya. Namun, apabila harga sedang turun, sudah pasti mereka akan mengoptimalkannya dengan memperbesar konsumsinya. Tetapi perubahan harga barang ini tidak berlaku untuk barang serta kebutuhan pokok pada umumnya yang selalu dapat dibeli dalam jumlah yang relatif tetap, walaupun harga mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu adat istiadat dan kebiasaan konsumen. Di Indonesia, adat istiadat dijunjung setinggi mungkin demi menghormati para pendahulunya. Karena itu juga adat istiadat maupun kebiasaan ini sangat berpengaruh terhadap seseorang. Seperti contohnya salah satu adat istiadat yang biasa dilakukan seperti untuk upacara ritual yang menggunakan bahan-bahan makanan tertentu akan sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Lalu kebiasaan masyarakat yang sering melakukan pesta dan berkumpul bersama-sama, tentu tingkat konsumsinya akan meningkat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kebiasaan tersebut. Yang keempat yaitu barang pengganti. Barang pengganti atau yang juga dikenal barang substitusi ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Apabila terdapat barang yang dapat menggantikan fungsi suatu barang yang dibutuhkan seseorang dengan harga yang lebih murah, maka barang tersebut dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Contoh makanan yang sudah memiliki franchise tentu memiliki harga yang mahal, sedangkan banyak makanan yang tidak jauh berbeda namun tidak memiliki franchise harganya lebih murah. Maka dari itu orang membeli makanan yang lebih murah dengan rasa yang tidak jauh berbeda. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Besar atau banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh kepada pengeluaran konsumsi dari suatu masyarakat. Suatu perekonomian yang memiliki penduduknya lebih banyak, pengeluaran dari konsumsi pun akan lebih banyak dibandingkan dengan yang berperekonomian yang jumlahnya sedikit, meskipun pendapatan nasional dari kedua masyarakat tersebut sama besarnya. Selanjutnya, banyaknya barang yang dikonsumsi. Pada umumnya pengeluaran dari masyarakat untuk konsumsi ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya konsumer durable, di mana barang konsumsi terpakai lama seperti halnya rumah, kendaraan, lemari es, dan sebagainya. Karena itu, pengaruhnya dapat
mengurangi pengeluaran konsumsi tersebut seperti dengan memiliki sebuah televisi, maka acara seperti menonton bioskop dapat berkurang. Lalu menambah pengeluaran konsumsi, misalnya dengan membeli sebuah kendaraan, dengan hal itu acara pergi keluar kota. Selanjutnya, tipe-tipe investasi. Yang pertama yaitu reksadana, yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh suatu badan hukum yang bernama manajer investasi, yang kemudian dana yang terkumpul tersebut diinvestasikan ke aset finansial lainnya. Yang kedua yaitu properti, yaitu investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Yang ketiga adalah mata uang asing. Investasi dalam mata uang asing mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain seperti saham. Di Indonesia, nilai mata uang asing menganut sistem mengambang bebas sehingga membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif. Yang keempat yaitu saham. Kepemilikan atas sebuah perusahaan dapat diartikan bahwa dengan membeli saham di suatu tempat berarti sama dengan membeli sebagian perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu emas, merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia. Slide selanjutnya yaitu investasi. Pengertian investasi merupakan komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan. Kondisi atau keadaan eksternal dan internal sebuah perusahaan amat mempengaruhi faktor ini. Kondisi internal merupakan suatu tingkat efisiensi pada sebuah proses produksi dan distribusi, kualitas sumber daya yang ada maupun kualitas teknologi yang dipakai. Sedangkan kondisi eksternal ialah sebuah perkiraan tingkat suatu produksi, perkembangan ekonomi domestik maupun internasional dan kebijakan dari pemerintah. Yang kedua yaitu tingkat bunga. Faktor penting yang menentukan sejumlah biaya investasi ialah tingkat bunga pinjaman. Jika bunga pinjaman semakin tinggi, maka biaya investasinya juga semakin mahal. Yang ketiga, iklim usaha yang kondusif. Suatu kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah setempat yang mendukung iklim investasi mampu membuat minat investor tertarik. Contohnya adalah suatu daerah yang memberikan kemudahan untuk memberikan izin usaha, perbaikan suatu infrastruktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peluang pasar. Sebuah keputusan investasi harus memiliki peluang pasar. Jika tidak, maka tidak akan ada keuntungan. Jika semakin besar peluang pasar bagi hasil produksi, maka semakin besar keuntungan bagi investasi tersebut. Selanjutnya, ketersediaan faktor-faktor produksi. Jika berbicara mengenai produksi, maka tidak lepas dari faktor produksi yang digunakan. Segala macam bentuk ketersediaan faktor yang berpengaruh dalam peningkatan produksi banyak dan mudah didapat membuat banyak minat untuk berinvestasi. Sebagai contoh, jika ada suatu tempat mempunyai keindahan yang sangat luar biasa, kondisi alam yang bagus, sumber daya yang berpotensi, maka banyak para investor yang ingin menginvestasikan. Jenis investasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, investasi berdasarkan aset, merupakan investasi yang digolongkan dari kekayaan atau modal yang dimiliki oleh seseorang. Investasi berdasarkan aset terbagi menjadi 2. Yang pertama, real asset, merupakan investasi dengan wujud bangunan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Yang kedua, financial asset, yang mana wujudnya berupa dokumen. Yang kedua, investasi berdasarkan pengaruh. Investasi berdasarkan pengaruh adalah investasi yang berlandaskan beberapa faktor yang berpengaruh ataupun tidak daripada sebuah kegiatan berinvestasi. Investasi berpengaruh juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, investasi autonomus. Investasi jenis ini merupakan investasi yang tidak terpengaruh oleh tingkat pendapatan seseorang. Dengan kata lain, bersifat spekulatif, misalnya membeli surat atau dokumen berharga. Yang kedua, investasi indus, yaitu jumlah permintaan barang maupun jasa dan tingkat pendapatan berpengaruh ketika ingin melakukan investasi ini. Contoh dari investasi indus adalah penghasilan transitori, penghasilan yang didapatkan di luar bekerja, misalnya bunga. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan.
Jenis investasi ketiga ini merupakan investasi yang berdasar pada asal-usul dari hasil investasi. Investasi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang sumbernya adalah dari modal asing dan investasi dengan sumber modal dari dalam negeri. Yang terakhir, investasi berdasarkan bentuk. Investasi berdasarkan bentuk adalah investasi yang berdasar dengan cara seseorang untuk menanam investasi. Investasi ini juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, investasi portofolio, yang mana investasi ini dilakukan lewat pasar modal dan instrumennya adalah surat berharga, misalnya obligasi dan saham. Kemudian investasi langsung, yaitu dilakukan dengan membangun, membeli, atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Fungsi investasi merupakan kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, investasi otonomi dan investasi terpengaruh. Kriteria investasi ada 4. Yang pertama, payback period. Yang kedua, benefit atau cost ratio atau BC ratio. Yang ketiga, net present value atau NPV. Yang terakhir, internal rate of return atau IRR. Peranan pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Kemudian, investor. Investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya, lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting dalam mekanisme pasar modal yaitu antara lain penjamin emisi, perantara perdagangan efek, penanggung, wali amanat, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana, dan kantor administrasi efek. Jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Merupakan pasar perdana itu kan ketika investor membeli saham pada saat belum diperdagangkan alias membeli saham atau IPO. IPO itu initial public offering. Kemudian pasar sekunder atau secondary market, yaitu tempat membeli ketika saham sudah diperdagangkan. Pasar sekunder ada dua, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Selanjutnya mengenai peranan pasar modal, antara lain dalam pembangunan, dalam sumber pembiayaan, dan sarana pemerataan. Pertama, dalam pembangunan. Selain berperan sebagai leading indikator bagi perekonomian negara, pasar modal juga sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pasar modal ini harus dapat memfasilitasi perkembangan perekonomian pasar dan pihak swasta akan menjadi motor bagi kegiatan ekonomi. Manfaat dalam pembangunan nasional ini antara lain seperti memperbaiki struktur permodalan perusahaan, meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber dana, menunjang terciptanya perekonomian yang sehat, dan meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya tentang sumber pembiayaan. Pada sumber pembiayaan, pemerintah membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang
dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana menerbitkan efek baik dalam bentuk saham atau obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Selanjutnya, sarana pemerataan. Sebagai sarana pemerataan pendapatan, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang dibeli akan memberikan dividen kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjual saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.